Nah, Bli, denger-denger tuh di Bali tuh ada kasta ya. Kira-kira apa aja sih Bli kasta-kasta yang ada di Bali? Misalnya kalau kayak gini nih berpengaruh nggak sih Mbok dengan penjualan Mbok? Di sana kan Mbok juga berjualan aksesoris dan makanan-makanan khas oleh-oleh dari Bali. So far, I think 15 days, Wow, that's so long. but we plan to stay 21 days in Bali. We've been before in Java, we went to Surabaya and Jogja, and then Bali, and then Flores. Before we start, I'm Slovenia Alpha as presenter and my partner, Hi, I'm Zara as in the Freewer. Nice to meet you guys. Zara. Did you know the other name of Bali? I heard Bali has the other name. Of course I know it's Pulau Dewata Oh, what is called Pulau Dewata? because the island of Bali is known as the island of the gods because of its strong Hindu culture, such as the many offering offered to the guardian gods in various places in Bali. Wow, that's really interesting. Indonesia sendiri terkenal dengan alam yang indah dan juga tempat yang sangat banyak yang bisa kita kunjungi pastinya. Salah satunya adalah Pulau Bali. Pulau Bali menjadi salah satu tempat destinasi yang digemari oleh turis hingga masyarakat Indonesia. Eva, kira-kira kamu sebelumnya pernah ke Bali nggak sih? Pernah dong, sekiranya tahun 2021. Sebenarnya Bali tuh gak banyak berubah sih, cuman tempat-tempatnya tuh banyak yang baru, terus sekarang makin banyak turis yang datang. Wah, kalau gitu tempat-tempat baru pasti ada ya, karena Bali kan mengalami perkembangan yang bisa kita sebut dengan modernisasi. Nah, Bali sendiri mengalami perkembangan setelah modernisasi di antara perkembangan infrastruktur dan peningkatan kreativitas dalam karya sastra. Wah, dari aspek-aspek tersebut, Bali tuh memang salah satu pulau di Indonesia yang pariwisatanya banyak hingga budayanya tuh kental sekali. Jadi, turis sangat tertarik berkunjung ke Indonesia. Nah, sekarang kan kita menggunakan media sosial. Jadi, tempat-tempat yang ada di Bali dan juga budaya-budaya Bali dikenalkan melalui media sosial. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai Bali, kita ingin membahas terlebih dahulu nih tentang perubahan sosial. Menurutmu nih, Fah, sepenglihatanmu mengenai orang Bali, ada nggak sih sisi perubahan sosial mereka? Kalau menurutku sih tergantung dengan masing-masing orang ya. Karena perubahan sosial itu nantinya akan mengikuti seiring berkembangnya zaman. Nah, perubahan sosial inilah yang ditandai dengan perubahan sifat manusia, pola pikir, cara bekerja. Nah, itulah kita bisa lihat dari aspek tersebut. Oke, Fa, tapi zaman modern sendiri adalah zaman yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya yang pesat. Namun, jika perkembangan zaman mengarah ke yang negatif, bagaimana? Nah, maka dari itu, yuk kita bahas bersama-sama. So, what insight in Bali? Kebetulan kita sudah sama narasumber-narasumber kita yang kita langsung datangi dari Bali nih. Pasti dong, kita lagi bersama narasumber yang ramah dan pasti asli orang Bali nih. Yuk, langsung aja kita perkenalan dulu yuk. Start from yang paling kanan nih, ada siapa nih? Layang Tiang Wasan Tiange Mbok Intan, tiang pedagang di Desa Panglipuran. Selanjutnya, kakak yang paling cantik ini ada siapa? Om Swastiastu, Lung Layang Titiang Wasan Tiange Mbok Nadine. Selanjutnya, yang paling kiri, Om Swastiastu, Lung Layang Titiang Wasan Tiange Mbok Arza sebagai pengamat sosial. selanjutnya turis kita nih. Hello, my name is Mutiara Zahra Jayarani, for tourists. Selanjutnya ada cowok-cowok yang di depan kita nih, dimulai yang paling pakai baju yang paling merah dulu ya. Ya, dengan saya Bima. Om Swastiastu, saya dengan Privatan. Om Swastiastu, saya dengan Beli Agung. Selamat sore, saya Beli Radit. Oke, karena kita udah kenalan sama narasumber-narasumber kita, sekarang mulai nggak sih kita tanya-tanya nih? Ya, yuk mulai yuk. Kita mulai yang paling pakai baju yang paling kuning ini ya. Om Swastiastu, Mbok. Swastiastu. Kita langsung bertanya-tanya aja ya, Mbok ya.
Seperti yang sudah kita ketahui, globalisasi dalam 2 dekade terakhir ini semakin meningkat karena kemajuan teknologi di bidang baik komunikasi dan transportasi. Sehingga masyarakat di luar sana sangat mudah untuk mengetahui tentang Bali. Menurut Mbok sendiri nih, apa sih yang membuat Bali ini menarik perhatian masyarakat di luar sana? Kalau menurut Mbok sendiri sih pastinya karena globalisasi yang terjadi saat ini ya. Yang pertama mungkin karena adat atau kebiasaan orang Bali yang masih sering melakukan ritual atau persembahan yang dilakukan setiap hari ataupun sewaktu-waktu. Itu dapat dilakukan di rumah ataupun di tempat peribadatan lainnya. Yang kedua mungkin karena budaya Bali yang masih sangat kental bahkan di era globalisasi saat ini. Mungkin itu yang membuat wisatawan tertarik untuk datang ke Bali. Jika mungkin budaya Bali sudah mulai hilang atau sudah mulai luntur, mungkin wisatawan sudah tidak akan tertarik lagi untuk mengunjungi Bali. Oh, jadi begitu ya, Mbak ya. Jadi memang walaupun sekarang zaman sudah berkembang, tapi budaya di Bali itu masih sangat kental dengan masyarakat-masyarakat mereka ya, Mbak ya. Dan itu juga yang menjadi daya tarik di Bali, Mbak. Nah, terus Mbak, menurut Mbak, apakah ada nggak sih Mbak yang menjadi pengaruh globalisasi terhadap budaya Bali? Kalau menurut Mbok sih, kalau tentang itu enggak ya, karena budaya Bali ini sifatnya selektif. Kalau memang tidak cocok dengan kebiasaan orang Bali atau kebiasaan masyarakat kita, itu tidak akan hilang sendirinya. Kalau memang cocok atau sesuai, akan dibiarkan. Oh, jadi memang selama ini budaya Bali itu selektif ya. Jadi karena kalau misalnya nggak cocok akan hilang dengan sendirinya gitu Mbak ya. Oke. Nah sekarang kita langsung aja yuk tanya-tanya ke pedagang yang ada di Desa Paklipuran nih. Rahajeng Mbak. Menurut Mbak kira-kira penjualan Bali di saat era modern dan zaman yang sudah berkembang ini, sekarang kan kita bisa beli dari online, misalnya Gojek, GoFood. Nah, misalnya kalau kayak gini nih berpengaruh nggak sih Mbak dengan penjualan Mbak? Di sana kan Mbak juga berjualan aksesoris dan makanan-makanan khas oleh-oleh dari Bali. Menurut saya sih tidak terpengaruh ya, malahan lebih meningkat drastis gitu. Soalnya kan sekarang sudah di era kemajuan teknologi. Kita bisa melakukan pembayaran itu dengan QRIS, jadi lebih praktis saya gitu. Ya, Mbak. Jadi dengan adanya modernisasi nih perubahannya itu makin meningkat ya Mbak ya penjualan di sana. Bukan makin menurunkan malah makin meningkatkan ekonominya. Oke, kalau gitu ada nggak sih Mbak pengaruh terus sekarang kan di bidang sudah menggunakan bantuan dari teknologi digital. Dan tantangan utama apa sih yang Mbak alami selama berjualan sebagai pedagang lokal di Bali, Mbak? Kalau menurut Mbak sih di sini nggak terlalu pengaruh ya. Mungkin di toko-toko seperti swalayan besar, misalnya pasar gitu ya. Kalau di Desa Panglipuran ini kan orang-orang berwisata sambil berbelanja secara tatap muka gitu atau langsung gitu. Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Sekarang kita lanjut ke turis kita nih. Kira-kira asalnya dari mana ya, Fa ya? Wih, iya nggak sih? Yuk kita tanyain. Hi Miss, may I ask you some question about Bali? Sure. So you're Miss Mutia, right? Right. Okay, where are you from, Miss? I'm from Barcelona, Spain. Okay, so are you here on vacation or already living on Bali? I'm on vacation right now. Oh, how many days you've been vacation in Bali? So far, I think 15 days. Wow, that's so long. But we plan to stay 21 days in Bali. We've been before in Java, we went to Surabaya and Jogja, and then Bali, and then Flores. And then, do you like it about Bali? Yes, I like it, but I like it more in Java because there's too many tourists in Bali. Okay. And then, before visiting or coming on a vacation in Bali, what information do you look for on the internet, and what is the attraction in Bali that makes you come on vacation here? When I look in YouTube and social media, and then also my friends that came here before, and that
the interaction that makes me come here is the culture and people, because the people are really nice and welcome to the tourists. Wow. And then, what do you think is the future of vacationing in Bali with all this technology? And then, if the internet signal is bad in Bali, will you still happy or not? I'm afraid that it goes bad, but maybe not now, maybe not on 15 years Indonesia culture can lose the culture and some properties. It will be so much oriented tourists. I'm in Uluwatu, and all of the rest and all of the food is like burger or like Western food, and I will be happy here because we came to here is to disconnect from internet and people. Okay. And then the last question, and does it match the expectation of what you see on the internet when you visit the place? That happened to us in Nusa Penida because the place is amazing, but in Klingking Beach was too crowd. And sometimes they put the expectation is very high. Okay, that's it. Thank you, Miss Mutia, for the You're welcome. information. And selanjutnya, kita akan menanyakan ke narasumber kita ya. Yang paling ujung, Rahajeng Mbok Arza. Baik, Mbok. Jadi Desa Panglipuran kan tempat wisata ya. Kira-kira potensi apa sih, Mbok, yang menjadi daya tarik dan daya lemah dari Desa Panglipuran, Mbok? Menurut Mbak sih ya, untuk daya tariknya ini rumah adatnya juga, dan juga kebersihannya, lalu budaya dan tradisinya, dan juga pasti ada kulinernya seperti cem-cem dan tapit catok, dan juga untuk daya lemahnya menurut saya sih sejauh ini belum ada ya. Berarti daya lemahnya belum kelihatan atau emang belum ada ya, Mbak ya? Menurut saya belum kelihatan. Nah, lalu kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya, Mbak ya. Baik. Kira-kira apa sih, Mbak, potensial yang sudah dikembangkan di budaya Bali dengan baik, dan kenapa kan fenomena sosial yang dilihat dari sini? Potensial yang sudah dikembangkan sih banyak banget. Apalagi budaya Bali ini banyak banget tradisinya ya, seperti tarian adatnya misalnya. Dan misalnya orang luar atau teman-teman dari luar kita sapa dengan baik. Dan juga kita menerima turis dengan baik juga. Misalnya kita memberitahu budaya Bali ke orang luar daerah atau turis juga. Itu untuk menambah wawasan mereka agar bisa mempelajari budaya Bali lebih dalam lagi. Gitu. Terima kasih Mbak Arza atas informasinya. Nah, selanjutnya kita akan mewawancarai siapa nih, Pak, kira-kira? kayaknya masyarakat Bali nih. Oke, lanjut ya, kita langsung aja. Om Swastiastu, Bli, dengan Bli siapa? Om Swastiastu, saya dengan Bli Bima. Oke. Nah, Bli, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya, Bli. Oke, pertanyaan pertama nih. Bagaimana sih, Bli, masyarakat Bali menyikapi situasi di mana ketika turis yang datang untuk berpariwisata? Dan apa dampak negatif dari pengunjung turis tersebut, Bli? Jika ada, apa contohnya? Kalau dampak negatif sih belum ada, karena tiap rumah bisa membuka usaha dan mendapat income dari masyarakat, bukan malah mengusahakan sih. Oke, terima kasih ya, Bli. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, masyarakat Bali di era modern ini mengalami banyak perubahan, baik dari segi budaya, globalisasi, dan perkembangan teknologi telah mempengaruhi masyarakat Bali. Kira-kira sejauh mana masyarakat Bali terlibat dalam penggunaan teknologi atau media sosial untuk melestarikan budaya Bali? Mungkin dalam bentuk medsos, untuk kita di wilayah wisata bisa mempromosikan sampai luar negeri. Kita bisa terkenal karena teknologi gak kayak dulu. Mungkin susah untuk promosi, budaya juga iya, tempat juga iya, barang-barang yang dijual juga iya. Seperti tata ruang di sini, jarang ada pura di tengah-tengah rumah. Baik, terima kasih ya Bli atas informasinya. Selanjutnya kita akan interview ke tokoh agama nih. Om Swastiastu, Bli, dengan Bli siapa? Om Swastiastu dengan Bli Fatan.
Oke, Bli. Di sini saya mau izin bertanya-tanya ya, Bli. Jadi seperti yang kita tahu, Bali ini kan memang budayanya masih sangat kental dan agamanya kayak upacara adat serta banyak kepercayaan-kepercayaan agama yang dipercayai oleh masyarakat Bali. Kira-kira kenapa sih Bli di masyarakat Bali itu bisa menjadikan upacara adat itu acara yang penting bagi mereka dan apa tujuan upacara adat? Ya, upacara adat itu penting karena sebagai bentuk hormat kita kepada Tuhan dan leluhur. Setiap upacara juga ada tujuannya masing-masing. Misalnya untuk membersihkan alam, meminta berkah, atau menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dengan melaksanakan upacara, kita bisa menjaga harmoni dalam hidup sehari-hari. Baik, selanjutnya Bli, menurut Bli sebagai tokoh agama, pemangku adat itu apa sih tugas-tugasnya dan untuk melakukan upacara adat bagi masyarakat Bali? Pemangku adat itu memimpin upacara. Dia yang memimpin doa, mempersembahkan sesajen, dan memastikan semua tahapan ritualnya sesuai aturan. Pemangku juga memberikan arahan ke masyarakat supaya upacaranya berjalan dengan baik. Wah, menarik banget ya. Terima kasih ya Bli atas informasinya. Selanjutnya kita mau tanya ke siapa nih, Zar? Selanjutnya kita mau tanya ke pemangku adat nih. Dengan Bli siapa? Om Swastiastu, saya dengan Bli Agung. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bli ya. Sekarang kan zaman sudah sangat berubah dengan zaman sebelumnya. Dan melestarikan tradisi itu sangat tidak mudah di zamannya seperti ini. Nah, Bli, bagaimana sih Bli cara yang dilakukan masyarakat Bali agar budaya-budaya ini masih lestari di mereka? Nah, orang Bali itu melestarikan tradisi dengan melibatkan anak-anak muda di dalam setiap upacara dan kegiatan adat. Dari kecil sudah diajari soal adat di rumah maupun di sekolah. Selain itu, ada banyak komunitas yang aktif untuk mengajari seni, budaya, dan cara-cara upacara. Teknologi juga dipakai untuk dokumentasi dan promosi tradisi. Jadi tetap eksis di era modern ini. Oh, jadi gitu ya Bli. Terus Bli, aku tuh mau tanya sesuatu nih Bli. Jadi kemarin kan kita keliling di setiap rumah nih di Bali ya. Nah, terus di rumah-rumah itu ada pura nih Bli. Jadi sebenarnya apa sih Bli fungsi dari pura dalam kehidupan masyarakat Bali? Nah, jadi pura itu pusat spiritual buat orang Bali ya. Selain tempat sembahyang, pura juga jadi tempat berbagai upacara penting seperti upacara kelahiran, upacara kematian, dan hari-hari besar keagamaan. Pura juga dianggap tempat perlindungan dan sumber berkah. Jadi, kehidupan sehari-hari orang Bali tidak bisa lepas dari pura. Ya. Oh, jadi begitu. Nah, Bli, dengar-dengar tuh di Bali tuh ada kasta ya. Kira-kira apa aja sih Bli kasta-kasta yang ada di Bali? Nah, di Bali itu ada 4 kasta. Yang pertama atau yang paling tinggi itu Brahmana, yang kedua itu Ksatria, dan yang ketiga itu Waisa, yang keempat itu Sudra. Jadi begitu. Oh gitu ya Bli ya. Nah, dari 4 kasta di Bali itu kira-kira ada pantangannya masing-masing nggak sih Bli? Kayak contohnya melakukan pernikahan? Ada sih. Kalau di Bali itu pernikahan harus kastanya itu sama. Jadi semisal ada yang pernikahan berbeda kasta yang paling tinggi itu harus nyerosot ke kasta yang paling bawah. Jadi seperti itu. Baik. Nah, tapi kalau misalnya ada yang memaksa menikah tuh bagaimana ya Bli? Nah, semisal tetap ingin menikah seperti yang saya tadi bilang, jadi semisal perempuan nih, kastanya Brahmana, menikah dengan lelaki kasta Brahmana Sudra. Itu perempuan harus turun ke kasta yang paling rendah atau kasta Sudra, mengikuti lelaki. Begitu. Oh, jadi begitu ya Bli. Nah, kemarin kan kita keliling-keliling nih Bli di Desa Panglipuran. Kemarin saya tuh nemu satu tempat yang dikhususkan untuk orang yang berpoligami. Nah, maksud dari tempat itu bagaimana sih Bli? Nah, kalau tempat itu untuk mengasingkan orang berpoligami karena di Desa Panglipuran ini sendiri dilarang untuk melakukan poligami. Namanya sendiri adalah Karang Memadu.
Jadi, jika ada masyarakat desa Penglipuran yang melakukan poligami, sudah disiapkan tempat untuk diasingkan. Namun sampai saat ini tempat tersebut masih kosong dan belum terisi. Jadi seperti itu. Wow, aku baru tahu loh Zar, kalau ada di desa Penglipuran tuh nggak boleh berpoligami. Sekalipun berpoligami, mereka tuh sudah menyiapkan tempat nih. Untuk diasingkan ya. Iya, betul-betul. Baik, Beli Agung, terima kasih ya atas informasinya. Nah, yang terakhir siapa sih Zar ya? Ini kita mau wawancara nih. Nah, yang terakhir nih ada tour guide kita nih selama di Bali nih. Halo Kak, dengan namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Tour Guide selama perjalanan Sinau Wisata. Oke. By the way Kak, kakaknya tuh dari travel mana Kak? Saya berasal dari Surya Sakti Tour Ad Travel. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih kesan-pesan selama menjadi tour guide kita Kak? Kesan saya sih seru dan asik. Selagi siswa dan siswinya bisa untuk diajak bekerja sama dan mudah diatur. Kan Sinau Wisata, jadi kita berwisata sambil belajar tentang Bali. Oh, jadi begitu ya Kak ya? Iya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan waktunya. Iya. Okay guys, we are done interviewing our research person, and that's the last part of this podcast. Thank you for awaiting this amazing podcast, your voice, your opinion. I'm very grateful to meet this amazing person. And thanks to Zara as the interviewer of this podcast. You're welcome, Ava. I'm really grateful for this amazing change. And of course, I'm really thanks to the viewer to watch this podcast from the beginning until the end. We are from Group 2 and podcast Your Voice, Your Opinion. Let's sign out. Bye.